Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, sebelum kita mulai diskusi di hari ini bersama dengan narasumber, kami ingin menginformasikan kepada Anda untuk bisa berpartisipasi aktif melalui line telepon ataupun line WhatsApp interaktif kami untuk bertanya seputar portofolio investasi ataupun pasar modal lainnya. Dan langsung saja saya sapa yang sudah bergabung melalui Zoom dengan Bapak Dimas Pratama, Technical Analyst dari NH Korindo Sekuritas. Selamat sore Pak Dimas. Halo, sore Mas. Apa kabarnya Pak Dimas? Kabar baik, sehat. Kabar baik, sehat selalu, luar biasa. Pak Dimas, ini sebelum kita membicarakan lebih jauh emiten per emiten atau saham-saham dan juga pertanyaan dari pemirsa, saya ingin tanya terlebih dahulu, review perdagangan di hari ini. Hari ini IHSG terkoreksi setelah kemarin 3 hari berturut-turut menguat. Pak Dimas, apa yang menjadi catatan? Ya, memang kalau secara teknikal posisi IHSG sudah cukup jenuh beli ya Mas. Kalau kita lihat 2 hari terakhir ini level sekitar 60-an, 64, 65 memang belum berhasil ditembus untuk hike lagi ya. Nah hari ini menurut saya market akan sedikit konsolidasi. Kita mungkin akan bergerak mondar-mandir aja antara 6350 sampai dengan 6500 atau di range posisi kenaikan selanjutnya. Jadi memang untuk saat ini lebih banyak kita fokus ke saham-saham yang komoditas. Terus juga sektor second liner, konstruksi, properti juga masih bisa dimainkan untuk trading jangka pendek aja. Namun jika terjadi koreksi untuk kedepannya, memang kita butuhkan koreksi sehat. Ya kenapa? Karena indeks sudah cukup jenuh sekali ini. Kalau terjadi koreksi sehat, kita justru dapat posisi barang di harga lebih murah lagi sih. Dan kedepannya mungkin kita akan jadi konsolidasi untuk beberapa waktu ke depan. Oke, koreksi sehat memang dibutuhkan, kemudian konsolidasi dalam beberapa waktu ke depan. Apakah kemudian jenuh beli memang benar-benar terkonfirmasi nih Pak Dimas, mengingat memang kemarin kenaikannya cukup luar biasa, hari ini harus ditutup turun meskipun memang tidak terlalu signifikan ini penurunannya? Ya, kalau kita lihat secara pergerakan memang sudah dimulai dari sesi 2 hari Selasa ya, itu di mana pada saat itu sesi 2 itu sudah mulai second liner yang main dan beberapa saham big cap terutama banking sudah mulai beberapa yang sudah price taking. Dan kita lihat dari hari Rabu kemarin juga terjadi guyuran di banking dan juga di sektor farmasi dan hari ini pun masih sifatnya masih konsolidasi. Jadi indeks masih bergerak range sempit ya antara 6350 sampai dengan 6450, 6470-an lah. Jadi memang pergerakannya untuk saat ini memang untuk sifatnya untuk trading aja. Mainkan balik lagi kalau jika posisi indeks lagi satu seperti ini, kalau hari ini masih akan terjadi di saham-saham komoditas itu yang masih akan terjadi ya untuk pergerakan ke depan. Oke, 6350, 6450 trading sepertinya view-nya tadi dari Pak Dimas, kemudian saham-saham komoditas juga mungkin bisa menjadi catatan untuk Anda. Nah, yang ingin saya tanyakan juga Pak Dimas, mengingat penguatan yang terjadi 3 hari terakhir, kemudian hari ini ditutup melemah. Ini ada satu highlight yang juga ingin saya tanyakan, ada auto reject yang selalu terjadi begitu, kemudian ada unusual market activity juga sepertinya mewarnai laju IHSG kita. Sebetulnya apa yang bisa kita sikapi dari hal tersebut Pak Dimas? Oke, memang kalau kita lihat yang sudah termasuk rumah tuh kalau kita tahu memang sudah cukup tinggi ya Mas, dari kenaikan boleh dibilang sampai dengan saat itu sudah berapa kali lipat kenaikannya dan itu wajar. Jadi ada beberapa saham yang boleh sifatnya dihentikan sementara untuk cooling down dan kita juga memberikan ini apresiasi kepada bursa jadi untuk investor lebih realistis lagi. Jadi memang ada beberapa saham sekarang yang secara valuasi sudah cukup mahal, apalagi sekarang sifatnya kita untuk yang jangka pendek main technical aja lah yang sudah tinggi-tinggi itu. Jadi memang kalau untuk buy and hold saya nggak menyarankan, tapi kalau untuk trading saya masih boleh kita manfaatkan dari sisi teknikalnya saja seperti itu. Oke, tapi auto reject kemudian UMA begitu, apakah kemudian memang cukup lazim Pak Dimas dari pergerakan indeks yang memang cenderung menguat, ataukah justru memang itu hanya momen-momen yang tidak bisa kita lihat siklusnya, atau seperti apa sebetulnya? Kalau kita lihat di beberapa saham yang sudah sempat arah-arah kenaikan sudah cukup tinggi beberapa waktu terakhir ini memang sudah ini ya pergerakan sudah cukup tinggi sekali dan mereka digerakkan dari sektor sentimen. Kalau kita boleh bilang sektor farmasi, mungkin dari sektor perbankan syariah itu juga cukup tinggi Mas. Jadi memang wajar ada beberapa yang sudah sebagian take profit atau memang ada sebagian yang masih di suspend seperti itu. Jadi memang investor perlu mencermati lagi untuk biar gak kejebak, jadi biar gak kena prank lah istilahnya. Jadi memang harus balik lagi mengatur strateginya, menyikapinya seperti apa seperti itu. Oke.
Oke, bagaimana kemudian akhirnya investor dan juga pemirsa tentunya menyikapi begitu ya. Sekedar informasi, ini ada beberapa saham yang memang masuk UMA begitu pemirsa, di mana di 8 Januari ada saham Citi, kemudian ada saham IRA, kemudian BRIS di tanggal 12 Januari dan saham Mega ternyata di 13 Januari juga UMA. Meskipun memang pihak regulator atau bursa tidak menyatakan bahwa UMA ini terjadi pelanggaran, ini memang mekanisme bursa saja untuk kemudian memberikan waktu begitu ya, terutama untuk investor juga untuk kemudian mempertimbangkan hal-hal tersebut dari kenaikan yang terjadi. Nah, ini apakah kemudian masih akan terus berlanjut Pak Dimas tren seperti ini atau justru memang ya tidak, ini masih bisa cooling down kembali, santai lagi, tidak akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan lagi? Balik lagi kalau saham-saham yang seperti disebutkan tadi itu memang terkait dengan sentimen ya. Jadi pergerakannya memang terkait dengan sentimen. Kalau kita lihat memang newsnya sudah keluar, jadi memang kita balik lagi. Kalau sekarang sih investor nampaknya nanti akan cenderung fokus ke laporan keuangan. Laporan keuangan. Iya, sambil menunggu laporan rilisnya gimana sih untuk ke kinerja full year di 2020 kemarin. Jadi balik lagi makanya kemungkinan akan terjadi konsolidasi beberapa waktu depan. Jadi sampai ya investor nanti realistis lagi lah dengan kenaikan harga yang cukup tinggi tersebut, apakah masih inline dengan kinerja yang dihasilkan parameter tersebut seperti itu. Nah, ini tentunya bisa menjadi catatan juga ini. Berarti memang waktunya untuk bisa menanti bagaimana kemudian kinerjanya, apakah kemudian cukup inline dengan penguatan saham yang kita tahu memang bisa saja meningkat cukup signifikan. Dan jika kita lihat kembali lagi ke indeks, Pak Dimas, hari ini ditutup melemah. Jika kita lihat dari sisi top losers, apa yang kemudian cukup terlihat hari ini dan menjadi pemberat bagi indeks? Oke, sebentar. Untuk top loser ya. Kalau kita lihat memang masih terjadi di sektor konsumer ya, di sektor farmasi yang masih terjadi ARB. Dan itu boleh dibilang kalau secara teknikal memang kenaikannya sudah cukup tinggi. Dan sekarang memang sifatnya agak spekulatif. Jadi kalau secara teknikal ada beberapa saham yang masih ada potensi untuk rebound jangka pendek dan juga justru ada beberapa saham yang masih potensi untuk serap di saat ini. Jadi memang kedepannya masih akan masih tetap ada peluang untuk naik ke depannya. Jadi memang lebih selektif lah. Jadi kita mainkan momentum untuk saat ini lebih fokus ke saham-saham yang sifatnya dengan komoditas, metal, coal, CPO, terus juga oil, terus juga bisa perhatikan properti dan infrastruktur. Konstruksi pun juga bisa diperhatikan. Jadi memang kita mainnya momentumnya kita manfaatkan aja lah untuk pergerakan yang seperti ini, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa tadi yang bisa di-highlight, beberapa sektor yang mungkin juga bisa Anda perhatikan, pemirsa. Meskipun tadi saham farmasi sepertinya masih cukup kompak mengalami pelemahan, melanjutkan pergerakan di hari kemarin. Mungkin nanti juga saya akan tanyakan terkait dengan saham-saham di sektor farmasi, tapi ini saya ingin ke metal terlebih dahulu. Tadi juga sempat disebutkan oleh Pak Dimas, metal mining, ini ada saham timah yang juga menjadi fokus utama kita di hari ini. Pak Dimas, hari ini timah juga naiknya luar biasa. Dan ada informasi juga bahwa capex-nya sudah disiapkan di tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu. Apa yang bisa kita elaborasi dari pergerakan TINS sejauh ini? Oke, kalau secara teknikal memang terjadi shooting yang cukup tinggi ya untuk hari ini. Jadi kalau investor yang ingin masuk, yang belum masuk, perhatikan level buy and di start 2.200, itu the best entry point-nya. Dengan target kenaikan untuk terdekat ada di start 2.500. Jadi buy on weakness untuk TINS. Oke, buy on weakness untuk TINS begitu ya, hari ini naik 17,4% ke level 2.260 dan ini terbaca juga seiring dengan kenaikan begitu ya, tren harga timah global. Tapi TINS sendiri masih akan terus berlanjut atau tidak ini Pak Dimas? Karena kita lihat memang di beberapa hari kemarin cukup menjadi bintang juga. Ya, memang sektor timah masih akan prima dona untuk tahun ini ya Mas. Jadi manfaatkan sentimen dengan kenaikan harga komoditas yang cukup tinggi ya, baik nikel maupun timah pun juga masih naik, masih ke depannya masih tetap akan tumbuh. Jadi seiring dengan kenaikan dan juga pasti akan meningkatkan penjualan mereka. Nah, kalau untuk secara teknikal, TINS berrilis di start 2.200. Target pertama ada di start 2.500. Next, apabila dia berhasil break di atas 2.500, targetnya 2.900. Oke, bisa break bahkan menyentuh level 2.900, ini sepertinya terlihat dari sisi technical untuk TINS begitu. Dan ini sebetulnya terakhir mungkin untuk TINS, ini cocoknya lebih kemana sebetulnya Pak Dimas melihat pergerakan harganya, kemudian juga mungkin melihat valuasinya, dan juga target-target price. Apakah mungkin termnya memang pendek saja, menengah, atau mungkin bisa panjang? Ya, kalau buy and hold sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena sentimen saham komoditas metal pun juga masih seiring dengan kenaikan harga komoditas yang masih terus akan berlanjut naik ya. Itu juga masih akan berlanjut kenaikannya untuk saham-saham tersebut. Nah, kalau secara fundamental balik lagi ada beberapa saham yang boleh dibilang untuk for real 1 tahun sudah terlampaui dari valuasinya. Jadi untuk saat ini memang kita
fokus ke ngikutin follow the trend aja, Mas. Ya. Jadi bisa melakukan technicalnya untuk entry dan exit positionnya. Tapi kalau untuk ke depan masih ada potensi seperti tadi. Tahap pertama masih akan menguji 2.500, next 2.900 seperti itu. Oke, baik. Itu 2.500 dan juga 2.900 bisa menjadi level yang mungkin Anda perhatikan begitu jika memang memperhatikan saham Tima atau TINS. Nah, tapi dari sektor ini sendiri kemarin juga sempat ada aneka tambang begitu yang memang kemarin mencatatkan pergerakannya cukup diperhatikan pasar begitu. Apakah kemudian sektor ini memang masih menjadi pilihan begitu di tahun ini, Pak Dimas? Kita langsung saja juga lihat ke Antam dan juga Inco. Ini seperti apa dua saham ini? Oke, Antam balik lagi, harga ferronikel pun juga masih akan bertanding sampai dengan 22.000 US dollar per ton ya. Jadi indikasinya juga masih akan naik seiring juga dengan ekspansi ini baterai nikel untuk lithium baterai mobil ya. Dan kedepannya kalau secara teknikal Antam sekarang ada potensi untuk mencapai 3.500, tapi untuk jangka menengah dia paling nggak ke 4.250. Jadi untuk level supportnya ada di sekitar 3.150. Oke, itu untuk Antam begitu ya, yang mungkin juga bisa diperhatikan. Lantas kemudian dengan Inco sendiri yang kurang lebih sentimennya memang tidak terlalu berbeda jauh ini, Pak Dimas, seperti apa? Oke, Inco kalau secara teknikal dia sudah kena di level 7.100, jadi untuk saat ini kita bayar tulis saja Pak. Jadi untuk saat ini sebentar, level mungkin bisa perhatikan antara level 6.600 sampai dengan 7.000 itu level akumulasi, jadi nggak usah khawatir jika terjadi koreksi. Hari ini memang terjadi koreksi tipis ya untuk saham Inco. Kedepannya pun juga masih akan terjadi potensi kenaikan yang cukup lumayan lah, paling nggak ke 7.500 setelah dia break di atas 7.100. Oke, masih ada potensi-potensi tadi untuk Inco atau Vale Indonesia. Pemirsa, tadi juga Antam sudah disampaikan, serta TINS yang tadi juga sudah diulas atau dianalisis oleh Pak Dimas. Kemudian saya bergeser kembali ke saham yang tadi ingin saya tanyakan, ada saham farmasi di sana yang memang lagi-lagi sepertinya masih mendapatkan tekanan, Pak Dimas. Apa yang bisa kita lihat sebetulnya dari laju saham farmasi sampai dengan saat ini? Oke, saham farmasi terutama seperti KS, Inas itu kenaikannya sudah cukup tinggi ya Mas. Jadi kalau secara valuasi saya udah nggak bisa hitung, nggak tahu nih keberapa targetnya. Tapi kalau secara teknikalnya memang untuk saat ini terjadi 2 kali ARB dan hari ini juga terjadi open gap down ya posisinya ya. Dan itu mengindikasikan memang sebenarnya ada potensi ruang untuk rebound. Paling nggak kalau misalnya seperti KS itu bisa perhatikan jika dia mampu bertahan di atas paling nggak di sekitar 5.900, dia akan potensi swing, sifatnya spekulasi ya. Kalau terjadi rebound, paling nggak akan mengetes 6.500 sampai dengan 6.600. Jadi masih ada potensi untuk swing pendek. Tapi begitu jebol di bawah 59, sebaiknya investor cut loss. Jadi memang sifatnya agak spekulatif. Dan ini sifatnya untuk jangka pendek ya. Setelah itu sebaiknya jual. Oke, spekulatif jangka pendek untuk KF begitu ya. Nanti untuk INAF kita sambung usai jeda, Pak Dimas. Oh boleh. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, IDX Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.